Pernah satu malam, kata Sayyidah Aisyah, ketika kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya, ketika malam sudah beranjak ke pengaduannya, ketika malam sudah semakin pekat, mataku pun sudah hampir tertidur kala itu, Nabi Muhammad duduk kemudian bertanya padaku, ya Aisyah, alak haja, wahai Aisyah, adakah kamu malam ini memiliki kebutuhan denganku? Kebutuhan secara biologis, kebutuhan sebagai seorang istri dari suaminya. Sayyidah Aisyah yang sangat berakhlak, sangat beradab, segera duduk kemudian bertanya, memangnya kenapa wahai Rasul? In kana lak hajah, jika memang kamu punya hajat denganku wahai Aisyah, qdiha, saya akan melaksanakannya untukmu. Wa illa, jika tidak, izinkan aku untuk beribadah menghadap Allah Ta'ala. Sayyidah Aisyah kemudian berkata, ya Rasulullah, siapa yang tak ingin senang berada di sampingmu? Sangat menyenangkan berada di sisimu wahai Rasul. Akan tetapi siapa pula yang berani menghalangkanmu untuk beribadah kepada Allah? Bangunlah, kerjakan apa yang kamu mau wahai Rasul. Itu adabnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi itu nyari akhirat, tidak mengurangi hak orang terhadap dirinya. Nabi mau nyari pahala, mau nyari kedekatan dengan Allah. Nabi nggak mau kalau ada hati yang merasa dikurangi haknya dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi nanya dulu, kamu ada kebutuhankah denganku? Akhlak yang luar biasa. Padahal segitunya suami tuh nggak wajib minta izin. Kita nih para istri wajib minta izin. Maka ibu-ibu nggak boleh hadir majelis tanpa seizin suaminya. Saya mau pergi pengajian ya, ada pengajiannya Ustazah Halimah. Jangan, saya lagi sakit, kamu tungguin saya aja. Astagfirullah. Memang di atas muka bumi ini selalu ada syayatin yang menghalangkan orang dari kebaikan-kebaikan. Enggak gitu Bu, enggak gitu. Kalau enggak dikasih izin sama suami, hadir majlis yang mestinya jadi pahala sunnah, hukumnya jadi haram tanpa izin suaminya. Ini udah pada izin semua nih? Dapat izin apa enggak nih? Dapat ya. Bu, jangankan ibu, saya nih yang ngajar, kalau nggak dapat izin suami saya, ngajar saya hukumnya haram. Saya ngajar nih hukumnya haram. Kalau ibu kan kalau nggak hadir, kajiannya tetap jalan. Ibu bayangin kalau saya nggak datang karena nggak dapat izin, kajiannya kan bubar. Segitunya kalau nggak dapat izin dari suami, Bu, itu hukumnya jadi haram buat saya dan saya nggak akan pergi. Maka ibu-ibu mesti doain. Mudah-mudahan suami saya sehat afiat, panjang umur, fitaatillah, hatinya bahagia, biar nggak susah ngasih izin istrinya. Insyaallah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad adabnya luar biasa. Sayyidah Aisyah bercerita, nggak lama saya pun lihat Nabi Muhammad sholat di kamar kami itu. Kamarnya sempit Bu, saya udah pernah lihat. Ibu udah pernah lihat? Saya udah pernah lihat. Itu adalah apa tuh namanya, replika
Ya, percontohan rumah Nabi di ukuran yang sebenarnya. Waktu itu sempat ada di Museum Nabi di samping Masjid Nabawi. Di tahun-tahun kayaknya 2010-an kayaknya. Itu ada tuh, sempat. Tapi dapat beberapa waktu kemudian nggak lagi ada. Di sana ada replika rumah Nabi Muhammad. Contoh rumahnya Nabi Muhammad kira-kiranya begitu dalam ukuran yang sebenarnya. Ketika saya lihat, Bu, saya jadi ngerti kenapa Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi Muhammad sholat malam, kemudian beliau menggeser kaki saya yang sedang tidur. Jadi Sayyidah Aisyah tidur, digeser kakinya sama Nabi Muhammad. Dulu tuh saya mikirnya, Nabi nih ya sayang banget sama istrinya, mau sholat aja biar deket-deket sama istrinya gitu. Atau saya mikir, Sayyidah Aisyah nih emang manja banget ya, ditinggal sholat sama Nabi Muhammad, dia gak mau jauh-jauh, tidurnya juga mau di sampingnya Nabi juga. Ternyata gak gitu, Bu, emang kamarnya sempit. Kamarnya sempit banget, kecil banget. Jadi di tempat itu Nabi Muhammad sholat, di tempat itu Sayyidah Aisyah tidur. Yang sangat kecil sekali. Kayak kamarnya tuh seukuran tempat tidur kita gitu. Tempat tidur banyak di antara kita. Mungkin kayak 2x3 kayak gitu loh. Atau 2x2 gitu. Sempit banget. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya pun lihat Nabi Muhammad bangun sholat. Panjang banget sampai saya tidur. Saya kebangun di pertengahan malam, saya lihat Nabi Muhammad masih sholat juga. Saya tidur lagi, saya kebangun, entah berapa lama kemudian saya lihat Nabi Muhammad masih sholat juga. Saya tidur lagi, saya kebangun sepertiga malam yang terakhir dan saya lihat Nabi Muhammad masih sedang sholat juga. Bahkan kakinya telah bengkak karena berdiri mengerjakan ibadah. Itu para ulama mengatakan, kaki bengkak mengerjakan ibadah itu, kita kalau sholat malam nih, selama itu kaki nggak bengkak, kata para ulama gitu. Ini kok Nabi kakinya sampai bengkak dari beratnya apa yang turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas punggung beliau dari besarnya apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sampai membuat beliau merasa berat dan kaki beliau sampai bengkak. Atau para ulama mengatakan karena beban hatinya Nabi Muhammad. Beban hatinya Nabi Muhammad memikirkan kita umatnya, memikirkan dosa-dosa umatnya, memberati pikiran, memberati punggung Nabi Muhammad alaihissalam sampai membuat berat kaki beliau sampai bengkak kakinya. Sallallahu alaihi. Katanya Sayyidah Aisyah habis Nabi Muhammad salam, ya Rasulullah, lima hadal juhud kullah. Wahai Rasul, kenapa sampai maksain segininya sih? Sampai bengkak-bengkak kayak gitu loh Rasul. Alaysa qad ghafarallahu lak ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah telah Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Sayyidah Aisyah sangat faham Nabi Muhammad gak punya dosa. Sayyidah Aisyah sangat faham bahwa yang memberatkan bebannya Nabi Muhammad adalah urusan umatnya. Kok sampai kayak gini sih Rasul? Kan udah dapat jaminannya Rasul. Nabi Muhammad menjawab, jika memang telah diberi jaminan, bukankah aku senang? Afala uhib an akuna abdan syakura. Aku pengen jadi hamba yang mengerti berterima kasih kepada Allah. Tuh Nabi di luar bulan puasa aja kayak gitu ibadahnya.
Gimana? Seperti yang disampaikan para sahabat, Nabi kalau bulan puasa ibadahnya kenceng banget, gak kelihatan kayak begitu di luar bulan puasa. Di luar bulan puasa aja sholat malamnya sampai bengkak telapak kakinya. Kita pengen sholat kayak Nabi Muhammad, pengen puasa kayak Nabi Muhammad, pengen Ramadan kayak Nabi Muhammad. Yuk berusaha. Kita niat dari sekarang buat ngencengin ibadah kita, buat gas ibadah kita. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan nyari traweh paling cepet. Paling enak tuh traweh di masjid yang itu tuh cepet. Pulang-pulang keburu deh kita nonton sinetron. Ya ampun.